Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Septiana, NIM 343018000061. Di sini saya akan menjawab pertanyaan singkat lagi seperti hari-hari kemarin. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat berbagai perspektif kultur sekolah. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan secara singkat bagaimana cara membangun kultur sekolah. Yang ketiga, sebutkan gambaran kultur sekolah positif. 4. Sebutkan gambaran kultur sekolah negatif. Dan yang terakhir adalah sebutkan ciri-ciri sekolah yang unggul. Di sini saya akan menjawab yang pertama dulu, yaitu tentang perspektif kultur sekolah. Kultur sekolah efikasi menurut Gordon Hall tahun 2000 dalam Zamroni, di situ disebutkan bahwa kultur sekolah efikasi menunjukkan bahwa suatu sekolah, para guru dan siswa memegang teguh persepsi bersama bahwa para guru memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran secara baik sehingga bisa memberi kesempatan para siswa berprestasi untuk lebih maksimal lagi. Kultur sekolah efikasi ini menekankan pada prestasi akademik dan norma-norma yang mendorong siswa belajar keras, berpikir positif, dan mengambil keputusan secara rasional. Kemudian yang kedua adalah kultur sekolah humanis. Kultur sekolah humanis ini ditunjukkan dengan kehidupan sekolah dalam belajar yang didasarkan pada kebersamaan dalam mewujudkan prestasi. Pembelajaran senantiasa bertumpu pada kebersamaan sehingga model-model pembelajaran kooperatif, problem-based learning, and teaching mendapat tempat di sekolah. Penekanan agar siswa mampu mengontrol dan mendisiplinkan diri memperoleh tempat sebagai pengganti kontrol siswa oleh sekolah. Sekolah senantiasa mengedepankan pencitraan kondisi yang dapat memenuhi kebutuhan siswa. Nilai-nilai dan norma-norma humanistik dikembangkan di sekolah-sekolah. Kemudian ada kultur sekolah truth, yaitu sekolah di mana para pemangku sekolah meyakini bahwa para guru dan staf administrasi sekolah senantiasa menekankan saling percaya dan mempercayai dan memiliki keyakinan bahwa para guru dan staf administrasi adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kemudian saling percaya mempercayai ini tumbuh dan berkembang tidak hanya di kalangan guru dan staf administrasi, tetapi meluas sampai di kalangan siswa dan bahkan orang tua siswa. Secara umum, truth merupakan aspek yang paling penting dalam pengelolaan sekolah. Keberadaan kultur ini di sekolah akan dapat mencegah siswa itu bersikap bohong ataupun menyontek dan berperilaku tidak jujur. Kemudian, kultur sekolah optimis pencapaian prestasi. Berkembangnya kultur sekolah efikasi dan kultur sekolah truth akan melahirkan kultur sekolah optimis akan prestasi. Ini merupakan suatu keyakinan bahwa para sekolah mampu meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Kemudian, yang terakhir adalah kultur sekolah kontrol siswa. Perspektif lain kultur sekolah adalah kultur sekolah yang menekankan bahwa perlu adanya pengendalian dan kontrol atas siswa agar mereka belajar keras dan hidup teratur demi meraih prestasi yang tinggi. Kemudian kultur sekolah kontrol ini akan mengembangkan kultur autokratik di mana dengan kendali kekuasaan dan kontrol yang ada pada guru untuk mengendalikan para siswa. Kontrol atas para siswa ini berdasarkan suatu keyakinan para siswa merupakan pribadi yang belum bisa rasional dan tidak disiplin, sehingga perlu kendali dengan berbagai aturan dan sanksi dengan manusiawi. Kemudian yang kedua, saya akan menjawab
yaitu penjelasan singkat bagaimana cara membangun kultur sekolah. Membangun dan mengembangkan kultur sekolah yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan demokratis. Maksud dari ini adalah yaitu membangun dan mengembangkan kultur sekolah adalah tanggung jawab bersama para warga sekolah. Namun yang paling dominan di sini adalah kepala sekolah. Ilmuwan Katie Ohm pada tahun 2006 menegaskan bahwa kepemimpinan dan kultur sekolah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kepemimpinan yang demokratis akan berdampak pada tumbuhnya kultur sekolah yang positif yang mendorong pencapaian prestasi yang tinggi dan inovasi. Kepala sekolah yang menghargai pendapat para guru dan staf administrasi akan membangun rasa loyalitas dari bawahannya tersebut. Keputusan yang diambil bersama akan memberikan tanggung jawab bersama pada keputusan tersebut. Kemudian pembagian kerja yang adil dan merata yang dilakukan kepala sekolah akan mendatangkan rasa percaya dan nyaman bagi bawahannya. Kemudian yang kedua yaitu arah dan rencana perkembangan kultur sekolah. Perkembangan kultur sekolah ini seharusnya didiskusikan bersama. Dalam membangun kultur sekolah seharusnya ada arah dan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas dan tahapan-tahapan pencapaiannya. Salah satu arah penting dalam pengembangan kultur sekolah adalah menetapkan bagaimana dan sejauh mana aspek kebersamaan, kerjasama, kolaborasi yang akan diwujudkan sekolah. Bekerja sama bisa terjadi secara spontanitas, sedang kolaborasi merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih orang atau lembaga yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan sistem kerja yang jelas. Kemudian, kemampuan guru senantiasa terus ditingkatkan. Maksudnya di sini adalah kemampuan sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kinerja guru tersebut dalam melaksanakan pembelajaran di ruang-ruang kelas maupun di luar kelas. Sejalan dengan perubahan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, para guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalitasnya dari waktu ke waktu. Kemampuan guru harus terus-menerus diperbaharui sesuai tuntutan zaman. Kemudian yang terakhir ada memotivasi dan memfasilitasi siswa untuk berprestasi. Maksudnya apa sih di sini? Yaitu kualitas sekolah itu ditunjukkan dari tingkat prestasi yang dicapai oleh siswa-siswa tersebut. Sekolah yang memiliki siswa yang berprestasi selalu menjadi idaman orang tua dan calon siswa untuk mendapat pendidikan di sana. Jadi siswa yang berprestasi itu akan menjadi nilai plus dari sekolahan tersebut untuk memikat siswa-siswa yang akan masuk di SD tersebut. Jadi ini bisa menjadi nilai plus di SD tersebut. Kemudian program pemberian motivasi dan tambahan pembelajaran dapat cepat terlihat hasilnya. Kemudian saya akan menjawab gambaran kultur sekolah yang positif itu seperti apa. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yaitu sebutkan gambaran kultur sekolah positif. Gambaran kultur sekolah positif yaitu yang pertama, artefak terkait kultur positif, ada ambisi untuk meraih prestasi, pemberian penghargaan pada yang berprestasi. Kemudian hidup semangat menegakkan sportivitas, kejujuran, mengakui keunggulan pihak lain. Kemudian saling menghargai perbedaan, dan yang terakhir adalah saling percaya. Untuk gambaran kultur sekolah yang negatif yaitu yang pertama, banyak jam kosong dan absen dari tugas. 2. Terlalu permitis. Kemudian sekolah yang negatif.
pertama yaitu banyak jam kosong dan absen dari tugas. Yang kedua, terlalu permisif terhadap pelanggaran nilai-nilai norma. Kemudian adanya friksi yang mengarah pada perpecahan, terbentuknya kelompok yang saling menjatuhkan, dan yang terakhir adalah penekanan pada nilai pelajaran bukan pada kemampuan. Kemudian yang terakhir yaitu ciri-ciri dari sekolah yang unggul. Ciri khas dari sekolah-sekolah yang unggul diantaranya yaitu yang pertama, memiliki komitmen yang tinggi untuk unggul, dan yang kedua, jiwa kepemimpinan yang handal, kesempatan untuk belajar dan mengatur waktu yang jelas, kemudian lingkungan sekolah yang aman, kemudian terjalin hubungan yang baik antara rumah dan sekolah, dan yang terakhir adalah monitoring terhadap kemajuan siswa-siswa dilakukan secara berskala. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.